Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, pengajian online bersama Profesor Dr. K. Haji Imam Prayogo. Kami akan membahas isu-isu terkini tentang agama, kebudayaan, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton sekalian, sebentar lagi kita ini akan memasuki bulan Ramadan tahun Hijrah 1446, dan kita akan melakukan ibadah Ramadan, yaitu puasa dan sholat malam, juga kajian-kajian lain dalam waktu 1 bulan penuh. Setelah itu kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Menurut jenengan, Prof. Iman, puasa itu sebenarnya hakikatnya nopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa ini sesungguhnya disyariatkan kepada semua umat manusia, tapi tidak saja Islam. Okay. Karena itulah maka juga ada berbagai macam jenis puasa. Kita mengenal misalnya yang populer itu puasa Daud. Satu hari puasa, 1 hari tidak puasa. Begitu juga umat-umat yang lain. Itu ada syariat puasa. Bahkan orang yang tidak mengenal agama pun juga puasa. Katakanlah misalnya ada aliran kepercayaan di pedesaan yang jumlahnya juga masih banyak, itu mereka juga melakukan puasa. Ada puasa putih, macam-macam itu. Hanya makan nasi hanya saja. Makan nasi saja. Lalu juga ada puasa apa jenis-jenis yang lain gitu. Itu jadi puasa itu sebetulnya selalu bergandeng dengan kehidupan manusia ini. Hanya lalu dari sekian banyak jenis puasa itu, Islam puasa dikumpulkan menjadi satu, ialah pada bulan Ramadan yang wajib. Tapi ada lagi yang sunnah, ya, sebagaimana yang kita ketahui, misalnya 6 hari puasa Syawal, ya, setelah Hari Raya Idul Fitri itu bukan ada puasa 6 hari. Lalu ada puasa Arafah, Tarwiyah dan Arafah. Idul Adha itu Tarwiyah karena jamaah haji ada di Mina itu kan. Lalu kemudian berikutnya itu Arafah, ketika jamaah haji ada di Padang Arafah, dan lain-lain. Tapi sebetulnya puasa ini punya, seperti yang ditanyakan oleh Mas Habib, hakikatnya itu apa tuh sebetulnya? Itu tidak lepas dari misi pokok diturunkannya di Rasulullah di muka bumi itu sebetulnya untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki hal-hal yang terkait dengan tubuh. Ya memang nanti dengan puasa menjadi sehat. Kalau analisis kedokteran, ya analisis kedokteran, tetapi sebetulnya tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utama itu adalah memperbaiki akhlak. Sebetulnya agama ini sendiri sebetulnya kan menjaga atau merawat kepercayaan Allah yang ada dalam diri setiap masing-masing orang. Itulah kepercayaan, itu disebut dengan iman itu. Iman itu sebetulnya adalah kepercayaan, amanah yu'minu imanan. Iman itu adalah kepercayaan. Kepercayaan siapa? Kepercayaan Allah yang ada di seluruh tubuh manusia yang tidak mengenal bangsa, suku, dan tempat itu kan. Karena itu tubuhnya aja berbeda-beda. Ada yang tubuh Madura, ada Jawa, ada Bali, ada Sumatera, ada Jepang, ada yang orang-orang Afrika, ya, orang-orang Eropa, lalu Amerika, dan seterusnya berbeda-beda. Tetapi sebetulnya yang ada di dalam
Dada itu adalah sama. Yang disebut dengan ruh. Ruh itu juga disebut dengan iman. Iman itulah sebetulnya yang ditiupkan oleh Allah. Ruh itu yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu semua datang dari Allah. Nah, agama sebetulnya adalah merawat apa yang datang dari Allah itu. Yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa ada yang datang dari Allah dan nanti akan kembali kepadanya. Kepada kembali Allah. Itu rohnya nih. Yang kembali kepada Allah. Kalau badannya kan, kalau badannya kan dari tanah ya, dimakamkan. Maka lalu kemudian kembali ke tanah, ke makbaroh atau ke kuburan, ke makam gitu kan. Itu adalah tubuhnya saja. Sedang rohaninya itu ya kembali ke asal. Hanya kalau tubuhnya itu jelas ya, dari tanah ke tanah. Tapi kalau roh ini kembali kemana? Disebut kepada Allah. Tapi apakah semua orang tahu gitu? Tempat kembali itu? Itulah sebetulnya yang dijelaskan atau dikabarkan, diberikan penjelasan oleh agama. Adalah ruh itu, adalah iman itu. Nah, bagaimana agar iman ini kelak bisa kembali kepada Allah? Itulah agama sebetulnya. Agama itu membimbing ruhani ini agar kelak bisa kembali kepada Allah. Nah, kenapa mesti dibimbing? Karena memang tidak tahu ya. Tidak tahu sebetulnya kita itu yang mana, kita itu siapa, jadi tidak tahu. Mungkin seperti orang pergi tanpa tujuan itu ya. Iya, pun pergi. Kita ini kan dikatakan di dalam Quran kan dalam suasana kegelapan. Karena itulah agama itu mengeluarkan dari kegelapan kepada yang terang benderang. Minad dzulumat ilal nur. Yang gelap itu siapa? Yang gelap mengalami kegelapan itu roh itu loh, gelap gitu kan. Nah, dalam hal ini jangan diartikan gelap itu ketika malam itu. Gelap itu adalah dalam suasana ketidaktahuan. Tidak tahu siapa Allah, tidak tahu siapa Tuhan, tidak tahu siapa Rasul, tidak tahu siapa Nabi, bahkan tidak tahu siapa dirinya. Ya, tidak tahu dirinya, tidak tahu siapa yang sebenar-benar diri. Nah, itu yang rohani itu. Tidak tahu dari mana kita itu berasal, tidak tahu sedang ada di mana, tidak tahu lalu nanti kelak akan kemana, itu kan gelap. Tidak mengerti, tidak paham. Itulah sebetulnya gelap. Nah, agama memberitahukan tentang hal itu semua. Nah, bagaimana kita keluar dari kegelapan itu, dari ketidaktahuan itu menjadi tahu. Nah, itu tidak tahu siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri kita, dan siapa yang diri kita yang sebenar-benar diri itu kita seringkali hanya mengatakan aku, mengatakan saya. Tapi sebetulnya saya yang dimaksud itu siapa? Aku yang dimaksud itu siapa? Padahal sebetulnya pada diri manusia itu ada yang zahir, ada yang batin. Bisa jadi yang anggap aku itu yang zahir itu. Padahal yang zahir ini begitu. Padahal yang zahir itu tidak punya makna apa-apa kalau tidak ada yang batin. Tidak ada yang tubuh ini tidak ada punya mana apa-apa kalau tidak ada ruh. Nah, itu gampang sekali sebetulnya dipahami. Manusia ketika ruhnya sudah kembali duluan, sudah pulang duluan, itu kan tubuhnya menjadi tidak ada gunanya. Seseorang bisa menjadi guru, seseorang bisa menjadi petani, seorang bisa menjadi pejabat, seorang bisa menjadi suami, menjadi istri, itu kan karena ada roh itu kan. Kalau rohnya sudah tidak ada, siapa misalnya? Ya, seperti jasad istrinya itu rohnya sudah kembali, apa yang mau itu nikah dengan orang yang rohnya sudah tidak ada kan? Malah takut kan itu kan? Malah takut. Jadi sebetulnya yang sangat penting dalam kehidupan itu malah rohani itu. Nah, rohani ini ketika seringkali kita juga agak kesulitan untuk memahami. Lalu kita menggunakan permisalan-permisalan. Misalnya,
ketika kita tidur. Ketika kita tidur itu matanya kan masih ada, telinganya masih ada, mulutnya masih ada, otaknya juga masih ada kan, semua masih ada. Tapi ketika kita tidur, kita kan tidak bisa dengarkan walaupun telinga kita masih ada. Nah, kita tidak bisa melihat walaupun mata kita masih ada, kita tidak bisa mikir walaupun otak kita masih ada. Kenapa itu tidak bisa dengar? Tidak bisa mikir, tidak bisa melihat, karena yang punya lagi tidak ada. Yang punya itu roh itu lagi digenggam oleh Allah. Di surat Az-Zumar ayat 42 itu dijelaskan secara jelas, Mas Habib. Nah, jadi sebetulnya esensi kita ini malah justru rohani kita ini. Yang rohani ini manusia tidak bisa sebetulnya untuk ngurus. Untuk ngurus rohani itu tidak bisa, karena itu juga dijelaskan bahwa kita tidak bisa mengurus roh itu, ngurus yang mendengarkan itu kan, itu yang mendengarkan itu yang punya telinga yang itu punya. Kan, tidak bisa ngurus roh itu dijelaskan itu di surat As-Surah ayat kalau tidak salah 85 itu yas'alunaka aniruh Kuliru min amri Rabbi. Manakah kalau ditanya tentang roh itu adalah urusan Rob, ya. Urusan Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi roh ini sebetulnya esensinya itu justru roh ini. Roh inilah yang dengan roh kita bisa mendengar, dengan roh kita bisa melihat, dengan roh kita bisa mikir, kita bisa ngomong, bisa berasa, dan seterusnya. Itu karena ada rohnya ini. Karena itu agama ini urusan rohani ini sebetulnya. Hanya ketika kita ngomong bahwa agama urusan rohani, seolah-olah adalah sepele, adalah sederhana. Kok hanya ngurus roh kan? Padahal sebetulnya justru esensi manusia itu ada di roh itu. Nah, kalau rohnya sudah diurus oleh Allah dan Rasul, maka semua menjadi beres. Urusan lain jadi beres. Nanti kalau rohnya itu sudah baik ya, sudah bisa memiliki menyandang sifat-sifat siti, amanah, tablek, fatona, maka yang lain-lain itu akan menjadi bagus. Nah, tidak lalu gelap lagi itu tadi. Coba bayangkan kalau dalam keadaan gelap, tidak mengenal diri, tidak mengenal diri yang sebenar-benar diri, tidak mengenal kita itu dari mana, sedang di mana, dan kapan akan kemana. Itu kan hidup kita ini lalu kan menjadi tidak teratur. Hidup kita ini kan menjadi tidak karu-karuan sebetulnya. Bahkan melanggar norma. Jadi sebetulnya keributan-keributan dalam kehidupan akhir-akhir ini sebetulnya karena tidak memperhatikan aspek rohani ini. Disinilah peranan agama. Peranan puasa ini. Peranan agama ini, dan dalam hal ini yang ditanyakan Mas Habib adalah puasa. Hakikat puasa itu sebetulnya adalah bagaimana agar roh ini bisa diurus oleh Allah dan Rasul, dilatih selama 1 bulan penuh, ya kan? Karena itu yang ditugasi untuk berpuasa itu sebetulnya bukan tubuhnya. Syariahnya itu tubuhnya, itu syariahnya itu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari gitu kan, itu syariahnya syariat saja. Tetapi pada hakikatnya yang berpuasa itu adalah roh ini. Roh ini dihidupkan ketika bulan puasa ini, menjauhkan dari hal-hal yang dilarang dilakukan oleh hawa nafsu yang ada di dalam tubuh kita ini. Sehingga rohani kita ini benar-benar selalu nyambung dengan Allah dan Rasul pada bulan puasa. Jadi makanya itu yang diseru untuk melakukan puasa kan juga aspek-aspek rohani. Ya ayyuhalladzina amanu kan. Para iman. Orang-orang beriman kan itu bahasa mudahnya itu gitu. Telah diwajibkan kau berpuasa sebagaimana orang-orang dulu juga telah diwajibkan kan begitu, berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Nah, tujuan akhir itu juga takwa. Takwa itu juga urusan rohani kan. Jadi sebetulnya memang seringkali itu tadi saya ulang,
dikira urusan rohani itu urusan sederhana, padahal sebenarnya esensi diri kita itu ya rohani itu. Esensi diri kita itu rohani itu, sumber perilaku kita itu ya ada pada rohani itu. Kalau rohaninya itu bagus, maka semua menjadi bagus. Beda kalau misalnya yang kita perhatikan itu hanya dari sisi tubuhnya. Kalau dari sisi tubuhnya, dari sisi bagaimana mengucap, bagaimana kita melihat, bagaimana mendengar, yang kita latih, sementara yang menggunakan mata, yang menggunakan telinga, yang menggunakan otak itu tidak dibina. Nah, itu nanti juga akan tidak selesai-selesai gitu. Tidak selesai-selesai. Karena itu puasa itu sebetulnya adalah aspek-aspek yang bersifat ruhaniyah itu diperkokoh agar bisa mengurus seluruh tubuh itu kan, menjadi seluruh perilaku itu menjadi bagus. Orang bagus itu adalah orang yang takwa, la'allakum tattaqun. Nah, kalau orang puasa lalu hanya sekedar menghindari makan dan minum, hubungan suami istri di siang hari, maka itu lalu juga diingatkan oleh hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Inilah Mas Habib, hakikat dari puasa itu adalah seperti itu. Saya kira itu Mas Habib. Sangat. Mudah-mudahan penonton mulai sadar bahwa ibadah puasa kita nanti di bulan Ramadan yang akan datang menjadi lebih bermakna, karena takwa kita akan bertambah nanti setelah bulan itu. Semua perilaku kita akan lebih baik. Insya Allah tidak akan ada korupsi, Prof. Imam. Insya Allah tidak akan ada konflik. Mudah-mudahan semuanya akan berubah setelah training selama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.